Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Syahrin selaku Ketua Gerakan Rakyat, yang saya hormati guru-guru besar, profesor semua. Izinkan saya berdiri di sini mewakili Ketua Tim dari Tim Penasehat Hukum Pak Tom Lembong. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan suara-suara kebenaran yang menjadi fakta hukum di pengadilan, tapi masih menunggu sebuah kepastian. Jadi yang ingin saya sampaikan juga dalam kesempatan ini, saya mengenal Pak Tom Lembong waktu itu di JIS, Pak. Kalau kita ingat kampanye di JIS, mungkin ada yang ikut, itu puluhan ribu orang, Pak. Dilalah atas izin Allah, saya duduk sebelahan sama Pak Tom. Nah, ini orang agak unik, dan Indonesia harusnya bersyukur punya orang kayak beliau itu ya. Kenapa? Saya nawarin dia permen, dia makan permen itu, tapi pertanyaannya adalah siapa yang tahu itu adalah sampahnya Pak Tom kalau dia buang di JIS? Itu nggak dia buang. Dia ambil dari dalam tasnya kantong plastik, dia masukkan sampah itu ke dalam plastik, dia masukkan lagi ke dalam tas. Ini pemandangan yang luar biasa dan bagi saya agak aneh ya terjadi di Indonesia, tapi ya inilah Tom Lembong. Begitu dirinya ditetapkan sebagai tersangka 29 Oktober malam, kebetulan saya juga adalah tim hukum di Pilpres kemarin, itu saya langsung melihat kayaknya ada yang nggak benar ini, kok tidak didampingi penasihat hukum Pak Tom Lembong ini. Jadi mungkin karena beliau ini lurus aja, seperti perkenalan saya awal dengan beliau ini saya ada curiga. Malam itu juga saya minta izin sama pimpinan saya, Pak Ari Supamir, Pak, ini sepertinya ada yang janggal, Pak. Saya izin kalau bisa, kalau diizinkan saya akan mendampingi Pak Tom Lembong. Coba komunikasikan. Singkat cerita, disetujui dan kami juga berdiskusi, langsung mendapatkan surat kuasa dan komunikasi sama Pak Tom. Pertanyaan pertama, Pak Ari itu menentukan jalannya kasus Pak Tom sampai saat ini, yaitu apa? Is that clear, sir? Yes, clear and clear. Oke, kita fight. Second, langsung kita gelar perkara. Masuk ke slide, silakan. Ini problem pertama, Pak. Jadi sprindik itu 8 Oktober. Penetapan pendaftaran Pilpres kalau saya tidak salah ingat 18 atau 19 Oktober hari itu. Kalau disangkal ini bukan bagian dari politik, ya silakan. Tapi saya bicarakan fakta. Nah, dari sini rupanya sudah menjadi fakta di persidangan bahwasanya kemarin diakui terus terang sama Pak Tom waktu diperiksa sebagai terdakwa bahwa dirinya sudah diincar pada saat dia bergabung untuk membantu Pak Anies di Pilpres. Next. Nah ini Pak, posisi pertama Pak Tom. Saya ceritakan ya Pak ya. Pada saat ditetapkan tersangka ini panggilannya adalah panggilan saksi. Dia diminta hadir sebagai saksi, diperiksa sampai jam 4 sore. Jam 4 sore sampai jam setengah 7 malam itu tidak ada apa-apa. Tahu-tahu diterbitkan surat dan ditetapkan tersangka tanpa diberikan hak menghubungi pengacara atau penasehat hukum. Jadi penasehat hukum itu sudah dari kejaksaan disiapkan, Pak. Bayangkan, Pak, dia yang netapin tersangka, dia yang nyiapin pengacara. Apa selanjutnya yang terjadi? Bagaimana check and balance dan kontrol itu bisa berjalan? Tentu tidak mungkin. Nah, pada saat setelah ditetapkan tersangka, pengacaranya sudah dipilih. Oke, next. Dikatakan bahwasanya kerugian negara akibat korupsinya Pak Tom Lembong itu 400 miliar, ya. Ini BUMN kehilangan profit karena belinya kemahalan gula yang dibeli. Padahal Pak, ini tidak ada 1 rupiah pun menggunakan uang negara. Ini yang saya harus luruskan ya di forum ini. Jadi beli gula itu uangnya uang swasta, semua uang swasta. Nah,
BUMN itu membeli namanya PT PPI, dia baru membeli itu pun menggunakan uang dari distributor. Ini fakta persidangannya, Pak. Gitu. Jadi bukan ada menggunakan APBN, APBD itu nggak ada. Clear di situ, Pak. Jadi ada dua, ada PPI lebih bayar, PPI ini BUMN. Yang kedua adalah gula kristal mentah menghasilkan biaya masuk dan PDRI lebih murah dari gula kristal putih. Jadi gini, Pak, saya simpelkan. Kalau kita mengimpornya itu adalah gula kristal mentah, di bea cukai pasti yang dibayar gula kristal mentah, Pak. Tapi audit BPKP dan Kejaksaan bilang karena harusnya gula kristal putih, jadi yang dihitung harusnya gula kristal putih. Ini dia. Ini kesalahan fatal pertama audit BPKP. Tidak ada impor gula kristal putih, yang ada adalah gula kristal mentah yang diimpor. Tapi yang dituduh dan yang dihitung jadi kerugian negara adalah gula kristal putih. Di sini banyak profesor, silakan menilai. Apakah bisa orang dinilai kalau dia impornya adalah biji besi, yang dihitung adalah BMW-nya? Gimana coba? Ini, tapi ini fakta auditnya, Pak. Ya, ini fakta auditnya, Pak. Terus yang kedua, lebih bayar itu urusan bisnis to bisnisnya PT PPI, bukan urusannya menteri, Pak. Karena itu udah wilayah bisnis. Tapi Paktom yang dipersalahkan. Itulah fakta selanjutnya. Next. Jadi gini, dalam pembelaan kita, kalau mengimpor barang mentah itu adalah sebuah perbuatan ilegal dan melanggar hukum. Kalau gitu industri yang mengimpor barang mentah itu semua harus ditutup. Kita impor aja, mobil udah jadi, ya, mesin pesawat sudah jadi, pesawatnya sudah jadi, atau apapun lah itu dari luar, itu tidak perlu ada proses produksi di Indonesia. Karena semua beli barang udah jadi, semua tinggal jual, gitu. Jadi ini salah satu arah pembelaan kita. Kenapa? Karena Paktom ini dituduhkannya ini, ya seperti ini, Pak, faktanya. Gitu. Next. Jaksa menangkap saya dengan dua tuduhan yang sangat tidak jelas, lalu dengan sewenang-wenang merubah total tuduhan tersebut. Nah, di sini, Pak, ini lagi kejanggalan dan kefatalan kesalahan dari kejaksaan menurut kita. Karena apa? Jaksa bilang kerugian negara pada saat ditetapkan tersangka itu 400 miliar, Pak. Akhirnya kita fight di bulan November, kita ajukan pra peradilan, kita cek bukti di depan hakim. Kalau Bapak ngeliat di YouTube, itu kita ada momen rame memang Pak Ali itu bersih tegang dengan jaksa. Karena apa? Dia menutup-nutupi bukti waktu itu. Akhirnya kita berhasil ditengahi hakim, akhirnya semua boleh dibuka. Begitu dokumen dibuka, Pak, kita dan Pak Tom dibilang merugikan keuangan negara, tapi nggak ada yang hitung, Pak. Nggak ada hasil audit. Bayangkan, Pak, kita untung atau rugi itu taunya dari mana? Dari hitungan. Ini nggak ada hitungannya. Kita cek loh. Jadi apa dasarnya? Dasarnya adalah rapat gelar perkara. Ini sangat menyedihkan, Pak. Kok orang rapat bisa nentuin orang merugikan negara? Nggak ada yang hitung. Audit itu baru ada, Pak, bulan Februari. Dan sebelum sidang kita juga tidak langsung diserahkan. Oke, next. Ini, Pak, faktanya memang jaksa tidak mau menyerahkan, jadi kita pun nggak ngerti kenapa, ya kan? Tapi kita terus fight di pengadilan dan pada akhirnya 1 minggu sebelum auditor BPKP diperiksa, baru kita diberikan salinan, Pak. Setelah kita pelajari, Pak, tidak ada analisis. Bagaimana bisa sebuah dokumen audit tidak ada analisis? Tapi itu fakta, Pak. Jadi auditor BPKP ini hanya mengutip keterangan-keterangan saksi dalam penyidikan, langsung dia pindahkan menjadi sebuah kesalahan tanpa diketahui kesalahannya apa dan siapa yang berbuat salah, dalam porsi mana dia harus bertanggung jawab. Dalam hukum itu harus clear. Oke, next. Nah, iya, terus next. Jadi kita konfirm, Pak, yang pertama 29 Oktober Pak Tom ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, itu tidak ada audit, dan audit baru ada itu pas kita mau masuk berkas ke pengadilan. Oke, next. Nah, ini fakta selanjutnya, Pak. Jadi baru ini kasus korupsi, yang melakukan korupsi tidak menerima uang. Saya juga bingung. Pak Tom ini dibilang memperkaya orang lain, memperkaya perusahaan 515 miliar, bagian dari 578 miliar. Pertanyaan saya,
Saya sering ditanya sama wartawan, saya tanya balik, Bapak tolong jujur, pernah nggak Bapak ngasih orang yang nggak dikenal lagi lewat 10 juta? Kita pakai logika, kan? Hukum harus logis. Nggak pernah Mas. Iya, kalau santunan yatim wajar. Ya, tapi ngasih, apalagi ini Pak Tom sampai ngasih 500 miliar orang yang nggak dia kenal. Dan dia baru kenal itu di penjara Pak, karena satu tahanan. Pak, saya baru kenal Mas, di Pak Tom cerita sama saya baru kenal ini orangnya rupanya, yang saya perkaya katanya. Dan saya sampaikan di forum ini, Pak Tom clear, saya berani bertanggung jawab atas itu karena fakta persidangannya demikian. Oke, next. Ya, terus. Oke, ini Pak, permasalahannya adalah, jadi ada klausul dalam pasal 4. Jadi pasal 5-nya. Jadi diatur gini, gula kristal putih hanya boleh dilakukan untuk stabilisasi harga dan mengatasi stok, untuk menyiapkan stok. Sama jaksa dibalik. Untuk mengatasi stok dan stabilisasi harga hanya boleh impor gula kristal putih. Sampai replik kemarin itu kita sangat menyayangkan jaksa penuntut umum masih bersikeras dengan tafsir atas hal tersebut. Itu yang sangat kita sayangkan. Seharusnya Pak Tom ini impornya gula kristal putih yang biasa ibu bapak pakai kalau ngeteh di pagi hari atau ngopi di sore hari lah. Ya, itu gula kristal putih. Kalau rafinasi lebih halus lagi, lebih putih lagi. Nah, Pak Tom disalahkan atas itu. Oke, next. Nah, ini Pak Rahmat Gobel ini mengizinkan Angkatan Darat untuk pinjam gula Pak, awalnya Pak, di yang 2015 ya, untuk pinjam gula karena itu adalah perintah Presiden gitu. Dan dari perintah Presiden itu Angkatan Darat pinjam gula ke PT Angels Product. Di tengah jalan Pak Rahmat Gobel diganti Pak Tom. Pertanyaannya adalah, kalau kita yang jadi menteri, kita ganti atau enggak Pak? Harus ganti dong Pak, Bu, ya kan? Karena itu pinjaman waktu itu. Nah, Pak Tom mengizinkan untuk mengganti gula yang waktu itu dipinjam oleh perusahaan swasta dengan memberikan izin. Nah, malah disalahkan ke Pak Tomnya, loh. Kita kan sebagai menteri itu harusnya mengganti gula yang sudah memang digunakan untuk kebutuhan negara. Dan memang itu Pak, di persidangan itu Letkol Sipayung menyatakan secara tegas itu memang perintah Pak Jokowi. Jadi kita bukan ngarang-ngarang di sini, itu udah jadi fakta persidangan. Oke, next. Oke, next. Sudah saya sampaikan tadi. Jadi ada ambiguitas di sini. Di poin kelima dakwaan, Pak Tom dibilang itu bersalah karena tidak menunjuk BUMN. Kenapa yang melakukan importasi gula itu bukan perusahaan BUMN, tetapi perusahaan swasta, ya kan? Tapi di pasal 6, di dakwaan nomor 6-nya disalahkan kenapa menunjuk BUMN. Karena BUMN saat itu, mohon maaf Pak, fakta persidangan dan ahli menyatakan perusahaan gula BUMN 2015 itu tidak memiliki kemampuan Pak untuk mengolah dan memenuhi gula dalam waktu yang singkat. Indonesia ini gini Pak, saya sambil sampaikan, Indonesia ini mengolah gula itu dari tebu. Tebu kita lahannya itu sangat terbatas. Dan mesin pengolah tebu menjadi gula itu juga peninggalan zaman Belanda. Yang mampu adalah perusahaan-perusahaan swasta. Ini fakta Pak. Jadi kita harus akui, dan perusahaan swasta ini mampu mengolah gula tersebut dari gula mentah menjadi gula jadi hanya waktu 16 jam. BUMN kita hari itu nggak ada yang mampu Pak. Dan harus menggunakan bahan bakar tebu. Jadi kalau nggak ada tebu, si ampas tebu ini, pohon tebunya nggak bisa nyala mesin. Gitu. Makanya kita menggunakan atau menunjuk pihak swasta. BUMN hari itu nggak mampu dan anggarannya nggak ada. Oke, next. Tolong ke atas, ada dari sampaian yang menarik memang. Ini dia. Jadi Pak Tom secara tegas kemarin menyampaikan, teringat sebuah perkataan, sudah tapi belum, dan iya tapi enggak. Mungkin Bapak Ibu tahu siapa yang mengatakan itu. Oke, next.
Nah ini dia Pak. Pak Tom dituduh itu mengimpor gula di saat surplus, tapi fakta persidangan menyatakan bahwa sisa akhir tahun itu bukan kelebihan, melainkan stok tahun depan. Karena apa? Indonesia tidak pernah swasembada gula sejak reformasi. Setelah reformasi itu kita nggak pernah surplus Pak, kita selalu kekurangan. Nah, angka untuk ideal itu setiap awal tahun harus tersedia 1,2 juta. Di masa Pak Tom akhir tahun itu 2015 hanya 816.000. Ini stok yang sangat tidak ideal dan ini akan membuat guncangan harga yang lebih dahsyat di awal tahun 2016. Oke, next. Nah ini dia, kita nggak pernah cukup, kita nggak pernah surplus, tapi tuduhan dan dakwaan jaksa seperti demikian, dibilangnya kita ini surplus, gitu. Jadi inilah disalahkannya salah satu poin yang dituduhkan terhadap Pak Tom. Next. Oke, selanjutnya adalah kerugian petani Pak. Kalau impor itu bisa merugikan petani. Pertanyaannya adalah kalau kebutuhan nasional tidak tercukupi dari petani, maka apa yang harus dilakukan? Itu kan kita harus impor kalau kebutuhan nasional itu tidak tercukupi. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana negara melindungi petani? Ada yang namanya HPP, harga pokok penjualan. Itu adalah harga minimal Pak. Tapi menurut jaksa ini adalah harga maksimal. Jadi ketika dibeli di atas harga tersebut, itulah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Pak Tom Menko. Nah, ini kita sangat miris atas fakta seperti ini, dan di sini kita sampaikan kalau gaji UMR itu di Jakarta adalah 4,5 juta, ada perusahaan yang menggaji Bapak Ibu 10 juta, berarti perusahaan tersebut melanggar hukum. Ini fakta Pak, tapi HPP itu harga minimal. Harga gaji minimal orang Jakarta itu kan UMR, ya kan? Kalau ada yang lebih, nah itu. Tapi faktanya seperti ini, Pak. Oke, next. Jadi salah satu lagi tuduhan jaksa itu menyatakan bahwasannya tidak ada rekomendasi Kementerian Perindustrian. Jadi ada dua gula Pak yang kita sampaikan. Gula itu adalah ada gula untuk industri, ada gula untuk konsumsi. Yang Bapak Ibu minum tiap hari itu adalah untuk konsumsi Pak, bukan industri. Kalau untuk industri itu perlu ada izin dari Menteri Perindustrian atau Dirjen Agro dari Menteri Perindustrian. Yang diimpor sama Pak Tom itu untuk konsumsi, bukan untuk industri. Tapi disalahin sama jaksa, harus tetap menggunakan izin industri dari Kementerian Perindustrian. Ini yang kita sayangkan. Oke, next. Ini asasnya ya Pak ya. Masyarakat harus diutamakan bahkan di atas kepentingan keuangan negara. Ini ahlinya jaksa yang ngomong. Tapi Pak Tom itu memenuhi apa yang diomongin oleh ahli, malah Pak Tom tetap dituntut 7 tahun dan denda 750 juta rupiah. Padahal dia nggak ngambil uang, tapi malah dituntut denda 750 juta rupiah. Ini yang kita sayangkan, udahlah di penjara, dia dituntut denda pula. Oke, next. Oke, next. Ini terlalu teknis. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan. Dari harga 8.900 dibeli oleh PT BUMN seharga 9.000. Malah Pak Tomnya yang disalahkan. Seperti analogi tadi, bahwasanya gaji UMR itu 4.500.000, ada yang menggaji Bapak Ibu 10 juta atau 6 juta, maka dia pandang melanggar hukum. Nah, inilah fakta-fakta yang sangat janggal dalam kasus Pak Tom Leno. Oke, next. Oke, next. Terus. Nah ini Pak, terakhir ya, saya akan bongkar audit tadi, saya sekedar melengkapi. Jadi Pak, audit ini dalam salah satu kolom pengali atau penghitungnya itu berisi kode barang. Ini yang agak aneh. Seharusnya ada kode di situ NDPB, ada kolom NDPBM di situ, itu isinya adalah rupiah, kurs dolar rupiah hari itu berapa. Tapi diisinya adalah kode barang. Anehnya hasil pengalinya sama dengan nilai kerugian yang ditentukan oleh
Kejaksaan Agung. Bagaimana bisa dalam keterangan pers kemarin kita sampaikan 2 kali 2 hasilnya 9. Oh, kolom itu memang salah, tapi kan hasilnya sama. Nah ini hitungnya bagaimana? Nah ini dia metode salah konsep, salah metode dan juga salah perhitungannya. Next. Ya, terus baik, saya rasa secara garis besar itu update kasus Pak Tom. Besok kami akan membacakan publik jam 2 siang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kalau tidak ada perubahan, Rabu akan dibacakan putusan oleh majelis hakim. Karena Pak Tom masa tahanannya sudah akan habis, jadi hakim sepertinya juga terburu-buru. Pesan saya ke Bapak Ibu sekalian, saya sangat percaya Udhuni astajib lakum, berdoalah kami, saya akan dikabulkan. Saya minta tolong doanya Pak, supportnya agar hakim berani mengambil keputusan yang benar, baik dan adil untuk Pak Tom. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebaskan Tom Lembo!